Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik aja ya kalian. Baiklah guys, kali ini saya akan membahas tentang kenapa Israel ingin menguasai Yerusalem atau Palestina. Sumber ini saya dapatkan dari beberapa artikel dan media YouTube tentang ceramah ustadz ternama dan beberapa buku panduan juga ya guys. Baiklah guys, nggak usah lama-lama, kita ke story-nya aja guys. Let's go. Yerusalem adalah kota tua di dunia yang diperebutkan sejak ribuan tahun guys, Palestina ini. Kota ini dianggap begitu penting bagi tiga agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Pertanyaannya, mengapa Israel sangat ngotot memperebutkan dan menguasai Yerusalem ini guys? Ternyata ada rahasia yang menjadi misi besar Israel ini guys, untuk menyambut kedatangan Mesia guys. Bagi bangsa Yahudi, Mesia diartikan sebagai penyelamat orang-orang Yahudi. Berdirinya negara Israel di Palestina merupakan syarat kedatangan Mesia. Negara Israel menjadi sarana untuk mengumpulnya diaspora Yahudi dan upaya membangun kembali kuil Sulaiman. Lantas apa hubungannya dengan Yerusalem atau Palestina ini? Mari kita simak jawabannya dalam buku The Diary of Dajjal karya Nuriaga dan Archenarath, dua pemuda Amerika Serikat keturunan Arab ini guys. Di dalam buku itu diceritakan sejarah umat Yahudi yang menyimpang dari kitab Taurat, wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Taurat ditinggalkan dan sebagai gantinya Talmud diikuti yang ditulis oleh manusia atau 70 orang rabi di bawah pengaruh rezim Babilonia kala itu guys. Kitab Talmud inilah yang menjadi sumber aturan kepercayaan umat Yahudi saat ini. Kitab Talmud ini ditujukan kepada agenda seputar Yerusalem atau Palestina dan kuil Sulaiman. Kedatangan sang Mesia palsu itu harus disambut dengan bangkitnya kembali kuil Sulaiman. Apakah kuil Sulaiman itu ada guys? Kuil Sulaiman itu sesungguhnya tidak ada guys. Nama kuil Sulaiman itu dipahami secara keliru. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ada hubungannya dengan rencana-rencana jahat kelompok rahasia itu guys. Nabi Yakub pernah membangun sebuah masjid dan bangunan itu dikembangkan oleh Nabi Sulaiman selama memimpin kerajaannya. Bangunan itulah yang kemudian dikenal sebagai Masjidil Al-Aqsa. Nabi Sulaiman yang dikenal dari bangsa Yahudi sebagai Solomon dalam istilah Yahudi ini mendirikan Masjid Al-Aqsa atas nama Allah pada tahun 950 sebelum Masehi. Lantas bagaimana dengan kuil Sulaiman itu sendiri guys? Dikisahkan bahwa kaum Yahudi telah menyimpan dan menolak kebenaran yang disampaikan para nabi. Mereka tetap memilih untuk mengikuti apa yang disebarkan iblis sejak masa kepemimpinan Nabi Sulaiman. Pada saat itu, iblis dan pengikutnya mengerjakan sihir kepada mereka sebelum dan selama masa kepemimpinan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mengetahui bahwa sihir diajarkan kepada kaum Yahudi, kemudian mengumpulkan semua panduan dan kitab sihir itu, lalu membuat peraturan hukum mati bagi siapapun yang mempelajari, mempraktikkan, dan mengajarkan sihir. Semua panduan dan buku-buku sihir itu dikubur dari Nabi Sulaiman di bawah singgasananya. Nah, inilah guys misi besar Israel yang ingin membangun kembali kuil Sulaiman. Kini kelompok rahasia Zionis Israel telah menggali
bawah Masjid Suci Al-Aqsa untuk mengambil kembali harta karun yang terpendam itu. Untuk mencapai tujuannya, mereka tidak membiarkan apapun yang menghentikan mereka guys. Sampai sekarang kan contohnya. Baru-baru ini juga terjadi guys itu peperangannya kan sampai sekarang. Tidak terlebih jika terdapat anggapan bahwa Palestina ini tidak akan pernah mengenal perdamaian guys. Karena Palestina adalah pusat konspirasi global yang dimaksud. Perlahan tapi pasti guys, konspirasi ini disiapkan Zionis Israel untuk menyambut kedatangan Dajjal itu guys. Banyak di antara kita yang tidak mengetahui keberadaan Masjid Al-Aqsa ini guys. Dan ini bukanlah suatu kebetulan. Bangunan yang kerap kali dirujuk sebagai Masjid Al-Aqsa ini adalah Dome of the Rock, yaitu Masjid Kubah As-Sakrah atau Kubah Sakrah. Dome of the Rock ini dalam bahasa Arab disebut Masjid Kubah As-Sakrah, dalam bahasa Ibrani disebut Kipat Haselah, dalam bahasa Turki disebut Kubeta Sohra, adalah sebuah tempat ibadah umat muslim yang berlokasi di Temple Mount, Yerusalem. Dome of the Rock dibangun antara tahun 685 dan 691 Masehi sebagai inisiatif Khalifah Umayyah Abdul Malik ibnu Marwan. Dua insinyur yang menangani pembangunannya adalah Yazin bin Salam dari Yerusalem dan Raja bin Haywah dari Basjan. Abdul Malik berharap bangunan itu kelak menjadi rumah bagi umat muslim yang melindungi dari panas dan dingin, dan bermaksud menjadikan bangunan itu sebagai tempat ziarah. Sebuah riwayat disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah mendirikan sholat di sana dan meletakkan sebuah batu. Namun demikian, setiap kali nama Masjid Al-Aqsa muncul di pemberitaan media, baik media muslim ataupun media barat, maka Kubah As-Sakrah lah yang ditayangkan. Dengan sengaja penduduk dunia dimanipulasi untuk berpikir bahwa Kubah Sakrah adalah Masjid Al-Aqsa. Sehingga ketika Masjid Al-Aqsa yang sesungguhnya dihancurkan, tidak ada yang menyadarinya. Sekarang mari kita buka mata guys. Zionis Israel tengah menyiapkan rencana jahatnya. Mereka diam-diam melakukan ekskavasi atau penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa. Penghancuran masjid suci ini akan menjadi pertanda besar kedatangan Imam Muhammad Al-Mahdi di akhir zaman. Apakah penggalian yang dilakukan di bawah Masjid Al-Aqsa itu adalah penggalian harta karun? Apakah harta karun terpendam yang dimaksud itu masih dicari? Tidaklah mungkin itu tujuan penggalian itu, karena harta karun itu kan telah ditemukan berabad-abad yang lalu guys, dan kita tahu siapa yang menemukannya. Harta karun yang dimaksud melebihi apa yang dibayangkan oleh siapapun. Yang ditemukan oleh kesatria Templar adalah buku sihir terlarang. Melalui harta karun itu mereka mempelajari seni rahasia yang kemudian menjadi dasar terbentuknya kelompok Illuminati. Melalui ritual-ritual pemujaan terhadap setan, mereka menjual jiwa mereka kepada setan, dan melalui ritual-ritual pemujaan terhadap ilmu gaib, sumpah, dan perjanjian rahasia, maka pengetahuan ini pun menjadi tersembunyi. Pengetahuan ini tidak pernah ditulis, namun disampaikan melalui simbol-simbol ritual dan arsitektur mereka guys. Lantas, jika harta karun itu telah mereka temukan, mengapa sampai saat ini masih dilakukan penggalian di bawah bangunan Masjidil Al-Aqsa ini guys? Gak wajar kan? Mungkin salah satunya itu, dan mungkin salah satunya mereka mau mendirikan kuilnya lagi guys, dan dihancurkanlah Masjidil Al-Aqsa itu guys. Al-Aqsa adalah Temple Mount atau dalam bahasa Ibrani disebut Har Habayit, yang juga dikenal sebagai Mount Moriah, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Haram, Al-Quds, As-Sarif,
tempat suci di Temple Mount, wilayah kota lama Yerusalem. Di tempat inilah berdiri Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock atau Kubah Sekrah yang merupakan bangunan umat Islam tertua di dunia. Selama ratusan tahun, Temple Mount atau Bukit Kuil di Yerusalem telah menjadi garis depan pertempuran antara agama-agama monoteistik besar yang telah menyebabkan pertempuran darah, hilangnya banyak nyawa hingga sampai saat ini, guys. Penggalian yang masih berlangsung saat ini ditujukan sebagai rencana penghancuran masjid tersebut untuk menyiapkan kedatangan Mesia palsu. Sang raja diraja bagi mereka, guys. Kedatangan raja ini harus disambut dengan kebangkitan kembali kuil Sulaiman. Untuk membangkitkan kembali kuil Sulaiman, pertama-tama Masjidil Al-Aqsa harus dihancurkan. Negara Israel telah melakukan penghancuran ini secara perlahan dengan cara yang mengerikan. Banyak versi mengungkapkan mengenai makna kuil Sulaiman sebagai bangsa Yahudi ini, guys. Sebuah ulasan menyebutkan bahwa kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock. Versi lain menyebutkan juga kaum Yahudi meyakini bahwa fondasi kuil Sulaiman berada di Masjidil Al-Aqsa. Sementara versi lain menyebutkan bahwa bukan Al-Aqsa yang menarik bagi bangsa Yahudi, melainkan simbol kuil Sulaiman itu sendiri. Pada awal Februari tahun 2007, pemerintah Israel mulai melakukan penggalian di bagian terluar komplek Temple di dekat Masjidil Al-Aqsa dan juga di tembok sebelah baratnya, guys. Tembok sebelah barat adalah bagian yang diyakini oleh kaum Yahudi sebagai sisa reruntuhan kuil Sulaiman yang masih berdiri. Mereka menemukan bagian ini sebagai wilayah wall atau tembok ratapan, salah satu titik paling suci bagi umat Yahudi. Pihak berwenang mengatakan bahwa penggalian itu dimaksudkan untuk membangun dinding penghalang yang permanen menuju salah satu gerbang Temple Mount. Penggalian itu telah menyulut kemarahan komunitas Muslim di wilayah Palestina dan Israel. Pemimpin Muslim menyatakan bahwa lebih banyak lagi operasi penggalian diam-diam yang mereka lakukan, guys. Sheikh Raid, salah dari Islamic Movement, mengatakan saluran dibangun dari mana-mana. Salah satunya menuju ke wilayah suci Masjidil Al-Aqsa. Secara perlahan mereka akan menghancurkan masjid itu, dan dengan tindakan itu dapat agama besar di wilayah tersebut. Mantan ketua Rabi Israel, Yisrael Meir Lau, berusaha meyakinkan penduduk dunia dengan mengatakan bahwa sampai tiba waktunya Mesia datang dan mereka cukup suci untuk memasuki bukit itu. Namun mereka tidak bisa berdoa di sana sebab mereka tidak layak berada di tempat suci itu. Mengapa kebangkitan itu harus dari Yerusalem atau Palestina? Yerusalem atau Palestina itu dipilih karena Mesia palsu harus berkuasa di tempat di mana Mesia asli terpilih untuk menjalankan misinya. Kini perang telah dimulai, hanya kepada Allah kita semua meminta pertolongan, guys. Semua yang dijelaskan di atas sejalan dengan nubuwah Nabi tentang akhir zaman, guys. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, kiamat tidak akan datang sampai kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Lalu kaum muslimin membunuh mereka sehingga kaum Yahudi akan bersembunyi di balik batu atau pohon. Tetapi batu dan pohon itu akan berkata, wahai muslim atau hamba Allah, ada seorang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Garkot tidak akan mengatakan demikian,
karena itu adalah pohon orang Yahudi. Dan ada pula dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan yang mengenakan selendang atau syal Persia. Oke lah guys, selesai sudah guys videonya. Semoga ini juga bisa bermanfaat oleh kalian. Dan jika ada salah kata, tolong di komentar. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, comment, and like ya guys. See you next time, next video guys. Bye.